Namaku Lastri, seorang wanita tua yang kini tinggal di sebuah rumah kayu reyot di ujung kampung. Dindingnya sudah mulai miring, atapnya sering bocor bila hujan deras turun, dan lantainya pun sudah banyak yang berlubang. Tapi bagi diriku, rumah inilah saksi setiap tetes keringat yang kualirkan demi membesarkan anakku, Andi. Aku seorang janda sejak Andi masih kecil. Suamiku meninggal ketika Andi baru berusia 5 tahun. Sejak saat itu, akulah yang menjadi ibu sekaligus ayah baginya. Hidup kami memang serba kekurangan, tapi aku selalu berusaha menutupinya dengan kasih sayang. Aku bekerja apa saja yang bisa menghasilkan uang, menjadi buruh cuci di rumah orang, kadang membantu tetangga menyiangi sawah, atau menjual jajanan kecil-kecilan di pasar. Meski lelah, semua terasa ringan ketika pulang. Aku melihat Andi menyambutku dengan senyum. Ia anak yang penurut, rajin belajar, dan jarang sekali mengeluh. Setiap kali aku pulang membawa sisa nasi atau lauk seadanya, ia selalu berkata, "Yang penting kita makan bersama, Bu. Aku senang bisa makan denganmu." Kata-kata sederhana itu selalu membuat mataku berkaca-kaca. Aku tahu, hidup ini tidak mudah baginya. Saat teman-temannya bisa membeli seragam baru atau sepatu bagus, Andi hanya mengenakan pakaian bekas yang aku jahit berulang kali agar tetap bisa dipakai. Pernah suatu kali ia pulang dari sekolah dengan wajah murung. Aku bertanya, tapi ia hanya diam. Malam harinya, aku mendengar ia berdoa lirih, "Ya Tuhan, jangan biarkan ibu terlalu lelah. Kalau aku besar nanti, aku ingin membuat ibu bahagia." Doa itu yang membuatku semakin kuat. Setiap kali ada tetangga yang meremehkan, mengatakan bahwa aku hanya seorang janda miskin yang tak akan mampu menyekolahkan anak, aku hanya tersenyum. Mereka tak tahu betapa keras usahaku agar Andi bisa terus sekolah. Aku rela tidak makan seharian demi membelikan buku pelajaran. Aku rela menerima hinaan ketika mencuci pakaian di rumah-rumah orang kaya, hanya demi mendapat uang tambahan. Dan hasilnya, Andi tumbuh menjadi anak yang pintar. Ia sering mendapat peringkat di sekolah. Guru-gurunya pun sering memujinya. Dalam hati aku selalu berkata, kelak, anakku akan jadi orang berhasil. Semua orang akan tahu bahwa anak seorang janda miskin pun bisa menggapai cita-cita. Malam hari adalah saat yang paling kuingat. Setelah pekerjaan selesai, aku biasanya duduk di tikar lusuh bersama Andi. Kami berbicara banyak hal, tentang pelajaran di sekolah, tentang cita-citanya, atau sekadar tentang bintang di langit. Andi pernah berkata ia ingin menjadi orang sukses, agar bisa membahagiakanku. Ia bahkan berjanji, nanti kalau aku sudah bekerja, ibu tidak usah lagi cuci pakaian orang. Ibu cukup duduk manis di rumah, biar aku yang urus segalanya. Mendengar janji itu, aku hanya bisa tersenyum sambil menahan tangis. Dalam hati, aku berdoa agar kelak ia tak melupakan kata-katanya. Seiring berjalannya waktu, Andi tumbuh menjadi pemuda tampan dan pintar. Meski kehidupan kami tetap sederhana, aku selalu merasa cukup karena memiliki dia. Setiap kali aku pulang dari pasar dengan tubuh lelah, ia menyambutku dengan secangkir teh hangat. Setiap kali aku sakit, ia yang merawatku, meski dengan cara sederhana. Kehangatan itu membuatku lupa pada semua penderitaan. Namun, jauh di lubuk hati, aku juga sering merasa takut. Aku takut jika suatu hari, ketika Andi benar-benar sudah sukses, ia akan melupakanku. Tak jarang aku terbangun tengah malam, memikirkan kemungkinan itu. Aku mencoba menenangkan diri dengan berdoa, meyakinkan hati bahwa anakku tidak akan berubah. Tapi entah mengapa, perasaan cemas itu selalu datang. Bagaimanapun juga, ia adalah satu-satunya harta yang kumiliki. Tidak ada yang lebih berharga daripada dirinya. Aku tidak pernah meminta banyak.
Cukup melihat Andi tersenyum dan tetap mengingatku sebagai ibunya, itu sudah lebih dari cukup. Aku tidak tahu bahwa kelak perjalanan hidup kami akan berubah drastis. Aku tidak tahu bahwa cinta dan pengorbanan seorang ibu ternyata bisa kalah oleh perbedaan status dan harta. Tapi saat itu, aku hanya ingin terus percaya bahwa anakku akan selalu ada untukku. Setelah lulus sekolah, Andi bekerja di sebuah toko besar di kota. Katanya, di bagian gudang yang mengurus keluar masuk barang. Suatu hari Andi pulang dan membawa kabar bahwa dia akan menikah dengan anak pemilik toko, karena ayahnya menjodohkan Andi dengan anaknya. Hari itu menjadi salah satu hari paling membahagiakan dalam hidupku. Andi, anakku satu-satunya, akhirnya melangsungkan pernikahan. Ia menikah dengan seorang wanita cantik bernama Nadia. Dari ceritanya, aku tahu Nadia berasal dari keluarga berada. Sejujurnya aku sempat minder ketika pertama kali berjumpa dengan keluarganya. Rumah mereka megah, pakaian yang mereka kenakan serba mewah, berbeda jauh dengan kain batik sederhana yang kupakai. Namun rasa minder itu kututupi dengan senyuman. Aku ingin terlihat kuat di hadapan anakku. Aku ingin ia melihat ibunya bahagia di hari pentingnya. Saat acara pernikahan berlangsung, aku duduk di kursi paling pinggir. Sesekali aku memperhatikan Andi dan Nadia di pelaminan. Hati ini penuh syukur, meski aku tahu aku tidak bisa memberikan banyak hal untuk pesta itu. Semua biaya ditanggung oleh keluarga Nadia. Bahkan gaun pengantin Andi pun dipilihkan oleh mereka. Aku hanya bisa memberi doa, itu saja yang mampu kuberikan. Ada satu momen yang tak bisa kulupakan. Seorang tamu dari pihak keluarga Nadia berbisik pada orang di sebelahnya. Namun suaranya cukup jelas terdengar di telingaku. Itu ibunya Andia? Kasihan sekali, kelihatan miskin. Untung saja anaknya bisa dapat keluarga seperti kita. Aku tersenyum pahit, pura-pura tidak mendengar. Aku tidak ingin Andi melihatku bersedih. Setelah acara usai, aku menghampiri anakku. Nak, ibu bahagia sekali hari ini. Semoga rumah tanggamu langgeng, penuh cinta, kataku sambil menahan tangis haru. Andi tersenyum lebar, memelukku erat, dan berbisik, "Terima kasih Bu, aku janji akan tetap selalu ada untuk ibu." Pelukan itu memberiku kekuatan. Aku pulang dengan hati tenang, membawa harapan besar bahwa pernikahan ini akan membuka jalan kebahagiaan baru. Aku membayangkan, mungkin setelah menikah, Andi akan lebih mapan dan bisa membawaku tinggal bersamanya. Mungkin aku tak perlu lagi bekerja terlalu keras di usia senja ini. Aku benar-benar percaya, kebahagiaan yang selama ini kucari akhirnya akan datang. Aku tidak tahu, ternyata pernikahan ini justru menjadi awal dari luka yang tak pernah kubayangkan. Setelah pernikahan itu, kehidupanku perlahan terasa berbeda. Awalnya aku berpikir, Andi akan lebih sering pulang atau mengajakku tinggal bersama. Tapi kenyataan tak seindah harapanku. Sejak menikah dengan Nadia, anakku jarang sekali pulang ke rumah tua ini. Pada mulanya, aku mencoba memaklumi. Mungkin ia sibuk membangun rumah tangganya. Mungkin ia sedang beradaptasi dengan kehidupan barunya. Aku selalu menenangkan hati, berkata pada diri sendiri, "Tidak apa-apa. Anakmu sedang belajar menjadi kepala keluarga." Namun, waktu berjalan, kerinduan ini semakin tak tertahankan. Aku ingin sekali berkunjung ke rumah Andi di kota. Dengan penuh semangat, aku membawa beberapa lauk sederhana, sayur asem, tempe goreng, dan sambal buatan tangan. Bagiku, makanan itu adalah cara seorang ibu menunjukkan kasih sayang. Aku tiba di rumah mereka, rumah besar yang megah, berpagar tinggi, dan penuh hiasan indah. Jantungku berdegup kencang, bukan karena lelah, tapi karena gugup. Aku menekan bel,
Lalu Nadia yang membukakan pintu. Wajahnya terkejut melihatku. "Bu Lastri, datang tanpa kabar," katanya dingin. Aku tersenyum kikuk sambil mengangkat rantang di tanganku. "Ibu bawakan sedikit lauk. Untuk Andi dan kamu." Nadia hanya menatap sebentar, lalu berkata singkat, "Terima kasih Bu. Tapi sebenarnya tidak perlu repot-repot. Di sini sudah ada pembantu yang menyiapkan semua." Ia menerima rantang itu tanpa senyum, lalu menutup pintu dengan cepat. Hatiku perih. Aku hanya sempat melihat Andi sekilas di dalam rumah, tapi ia tidak menghampiri. Mungkin sibuk, pikirku. Aku mencoba menenangkan diri, pulang dengan langkah gontai. Sejak hari itu, aku mulai merasa tidak diinginkan. Beberapa kali aku ingin datang lagi, tapi selalu teringat tatapan dingin Nadia. Akhirnya aku memilih menunggu saja di rumah, berharap Andi yang pulang menjengukku. Namun, harapan itu jarang terwujud. Andi semakin jarang pulang, dan ketika pulang pun hanya sebentar. Aku tahu, ada sesuatu yang berubah. Retakan kecil mulai terasa, meski aku berusaha menutupinya dengan doa. Aku hanya bisa berkata pada diri sendiri, "Sabar Lastri, dia tetap anakmu. Mungkin nanti ia akan mengerti." Hari-hari terasa semakin sepi. Aku mulai terbiasa duduk di teras rumah kayu, menatap jalan setapak di depan rumah, berharap Andi muncul membawa senyum hangatnya. Namun, yang kutunggu tak pernah datang. Kadang, untuk sedikit mengobati rindu, aku memasak makanan kesukaan Andi, sayur lodeh sederhana dengan sambal terasi. Aku titipkan pada tetangga yang kebetulan hendak pergi ke kota, agar bisa dikirimkan ke rumahnya. Dalam hati aku berharap, mungkin dengan mencicipi masakanku, Andi akan teringat pada ibunya. Namun, entah sampai atau tidak makanan itu, sebab tak pernah ada kabar kembali. Teleponku yang jadul jarang berdering. Kalaupun aku menelepon, seringkali Nadia yang menjawab dengan suara dingin, "Andi sedang sibuk Bu, lain kali saja." Malam-malamku pun penuh dengan kenangan. Aku sering termenung, mengingat masa kecil Andi. Betapa dulu ia selalu menempel padaku, tak pernah mau jauh. Betapa aku rela menahan lapar agar ia bisa kenyang. Semua pengorbanan itu seperti terulang kembali di kepalaku, membuat dadaku sesak. Kadang aku bertanya pada diri sendiri, apakah salahku hingga kini aku seperti tidak dianggap? Aku tak pernah menuntut harta, tak pernah meminta uang. Yang kuinginkan hanya kebersamaan. Namun, justru itulah yang kini paling sulit kudapatkan. Pernah suatu sore, aku menunggu di teras hingga matahari tenggelam. Tetangga yang lewat berkata, "Bu Lastri menunggu Andi ya?" Aku hanya tersenyum tipis. "Iya, mungkin sebentar lagi pulang." Padahal aku tahu, ia tidak akan datang hari itu. Aku menyembunyikan luka ini di balik senyum. Aku tidak ingin orang lain tahu betapa hatiku remuk. Aku hanya bisa menenangkan diri dengan doa, memohon pada Tuhan agar anakku selalu diberi kesehatan. Dan semoga, suatu saat nanti, ia kembali mengingat ibunya yang renta ini. Usiaku makin menua, tubuhku tak lagi sekuat dulu. Belakangan ini, batuk sering datang, tulang-tulangku pun terasa nyeri. Kadang, untuk sekadar bangun dari tempat tidur saja, aku harus menahan sakit. Tetangga sering menasihatiku, "Bu Lastri, sebaiknya periksa ke dokter." Aku hanya tersenyum, sebab aku tahu biayanya tidak sedikit. Aku tidak ingin merepotkan siapapun, bahkan anakku sendiri. Meski begitu, dalam hati kecilku aku berharap Andi pulang, sekadar menanyakan kabarku. Suatu malam, tubuhku menggigil hebat. Aku terbaring sendiri di kamar sempit itu. Aku coba meraih ponsel tua di meja, menekan nomor Andi dengan tangan gemetar. Telepon berdering.
Namun yang mengangkat adalah Nadia. "Bu, Andi lagi rapat. Kalau cuma mau kabar, besok saja ya," katanya cepat. Lalu menutup telepon tanpa sempat kudengar suara anakku. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Aku hanya ingin mendengar suaranya, tapi ternyata itu pun sulit. Beberapa hari kemudian, sakitku makin parah. Untunglah ada tetangga yang baik hati, Bu Sari, yang sering membawakan bubur atau sekadar menjagaku. Mereka yang bukan darah dagingku justru lebih peduli. Di malam-malam panjang, aku hanya bisa berdoa, "Ya Tuhan, kuatkan aku. Jika memang umurku tak panjang, izinkan aku bertemu anakku sekali lagi, agar aku bisa berpamitan dengan tenang." Hari itu tubuhku terasa sangat lemah. Nafasku tersengal, seakan ada beban berat di dadaku. Aku berusaha bangun dari tikar, namun pandangan mataku berkunang-kunang. Aku tahu, waktuku mungkin sudah tidak lama. Aku duduk di tepi ranjang, menatap foto lama Andi yang kusimpan di dinding. Foto itu diambil saat ia masih SD, tersenyum lebar dengan seragam lusuhnya. "Nak, ibu kangen sekali padamu," bisikku lirih. Sore itu, Bu Sari datang membawa semangkuk bubur hangat. Ia kaget melihat kondisiku. "Bu Lastri, wajah ibu pucat sekali. Mari saya panggil Pak RT untuk bawa ke puskesmas." Aku hanya menggeleng pelan. "Tidak, Bu. Kalau memang waktunya tiba, biarlah aku pergi di rumah ini. Rumah yang menjadi saksi perjuanganku." Air mata Bu Sari menetes. Ia duduk di sampingku, menggenggam tanganku erat. Andi tidak tahu keadaan ibu. Kalau tahu, pasti ia akan pulang. Aku hanya tersenyum tipis. Mungkin dia terlalu sibuk. Jangan salahkan dia. Malam itu, aku terbaring dengan tubuh lemah. Nafasku semakin pendek, mataku terasa berat. Dalam detik-detik terakhir, aku hanya berdoa, "Ya Tuhan, aku titipkan anakku padamu. Jangan biarkan ia tersesat. Lindungi dia, meski aku tak lagi di sisinya." Perlahan, mataku terpejam. Sunyi, tanpa suara tangis anak, tanpa pelukan keluarga. Hanya ada doa yang terucap dalam hati, lalu keheningan yang abadi menyelimutiku. Keesokan paginya, Bu Sari menemukan tubuhku sudah tak bernyawa. Ia menangis sejadi-jadinya, lalu segera memanggil tetangga. Berita kematianku cepat menyebar di kampung. Ketika kabar kematianku sampai ke telinga Andi, ia langsung pulang terburu-buru ke kampung. Mobil mewahnya berhenti di depan rumah kayu reot yang sudah ramai dikerumuni tetangga. Wajahnya pucat, langkahnya gemetar saat melihat kain putih menutupi tubuhku. "Andi, ibumu sudah pergi semalam," ucap Bu Sari dengan mata sembab. Andi mendekat, lututnya lemas, lalu jatuh berlutut di samping jenazahku. Tangisnya pecah. Ia membuka kain kafan yang menutupi wajahku, menatap wajah Renta yang kini sudah membiru kaku. "Bu, maafkan aku anak durhaka." Suaranya tersendat-sendat. Tetangga hanya bisa menunduk haru. Mereka tahu betapa aku menunggu anakku sampai akhir hayat. Mereka juga tahu, aku sering duduk berjam-jam di teras, berharap Andi pulang. Di pemakaman, Andi menangis sejadi-jadinya. Tanah merah menutupi liang lahat, satu demi satu. Setiap skop tanah yang jatuh membuat dadanya makin sesak. Air matanya tak terbendung. Namun semua sudah terlambat. Nadia berdiri agak jauh, hanya terdiam. Mungkin baru kali itu ia melihat betapa dalam luka seorang anak yang kehilangan ibunya. Namun, penyesalan tidak bisa mengubah keadaan. Seusai pemakaman, Andi duduk sendirian di depan rumah tua. Ia meraba kursi kayu tempat aku biasa duduk menunggunya. Kursi itu kosong, tak akan pernah lagi diisi oleh senyum seorang ibu. Seharusnya aku pulang lebih sering,
bisiknya sambil menangis. Hidup memberinya harta, status, dan kenyamanan, tapi sekaligus merenggut sesuatu yang paling berharga, kasih seorang ibu. Kasih yang tak akan pernah tergantikan. Dan ia sadar, penyesalan selalu datang terlambat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa subscribe, tinggalkan komentar, dan bagikan ceritamu di kolom bawah.